Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas suatu kaidah yang sangat banyak dalilnya. Bahkan Ibnu Al-Qayyim menyebutkan lebih dari 100 dalil yang menunjukkan akan kaidah ini, yaitu kaidah al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Sampai-sampai terlalu banyak dalil akan hal ini. Jadilah kaidah ini merupakan sunnah di antara as-sunan al-kauniyah, itu di antara sunnatullah yang pasti berlaku, ya. Sebagaimana kita mengetahui dalam materi-materi benda-benda ada sunnah yang berlaku, seperti air selalu mencari tempat yang lebih rendah misalnya, atau udara sifatnya menempati ruang. Ini namanya sunan, as-sunan al-kauniyah, sunatullah, aturan-aturan Allah terhadap materi-materi yang berlaku di alam semesta. Demikian juga terkait dengan masalah al-jaza' min jinsil amal. Ini adalah aturan yang Allah letakkan dalam kehidupan. Aturan tersebut tidak akan meleset, tidak akan bergeser. Ya, siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaa'an wifaqa, yaitu balasan yang setimpal, balasan yang sesuai. Maka seorang ketika tahu bahwa ini aturan yang berlaku, hendaknya dia semangat dalam melakukan kebajikan, karena dia tahu jika dia melakukan kebaikan pasti ada balasannya, cepat atau lambat. Di dunia atau di akhirat pasti ada balasannya, enggak mungkin tidak. Dan sebaliknya dia waspada ketika dia hendak melakukan keburukan, dia tahu bahwasanya pasti ada balasannya setimpal dengan yang dia lakukan, cepat atau lambat, di dunia maupun di akhirat atau kedua-duanya. Ya, karena balasan ini terkadang di dunia, terkadang di akhirat saja, terkadang di dunia dan akhirat. Ya. Ya, namun ini aturan tidak pernah meleset. Aturan ini bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, beliau berkata, "Fallahu subhanahu yujazi abdahu bihasabi hadhihi sifat fihi wujudan wa adaman." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada hamba-hambanya berdasarkan sifat-sifat tersebut, plus maupun minus. Faman afa anhu, siapa yang memaafkan orang lain, maka dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman ghafara lahu, siapa yang mengampuni orang lain, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman rafaqa bi ibadihi rafaqa bi, siapa yang lembut kepada hamba-hamba Allah, Allah akan lembut dengannya. Waman rahima khalqahu rahimahu, siapa yang rahmat kepada makhluk Allah, Allah akan merahmatinya. Waman ahsana ilaihim ahsana ilaihi, siapa yang berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, niscaya Allah akan berbuat baik kepadanya. Dan seterusnya. Saya beliau berkata, waman satarahum satarahu, siapa yang menutup aib-aib makhluk, Allah akan menutup aibnya. Waman safa anhum safa anhu, siapa yang berlapang dada atas kesalahan orang lain, Allah akan melapangkan atau akan mengampuni dosa-dosanya. Waman tatabba auratahum tatabba auratahu, siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan mencari-cari kesalahannya. Wa man hatakahum hataka wa fadhahahu, siapa yang membongkar aib orang lain, Allah akan membongkar aibnya. Wa man mana'ahum khairahu mana'ahu khairahu, siapa yang menghalangi kebaikan yang dia miliki kepada orang lain, dia punya kelebihan kebaikan, kelebihan harta, dia tidak berikan kepada orang lain, Allah akan menghalangi kebaikan Allah untuknya. Wa man syaqqa syaqqallahu ta'ala bihi, siapa yang bikin repot orang lain, Allah akan merepotkannya. Wa man makara makara bihi, siapa yang buat makar, rencana buruk kepada orang lain, Allah akan bikin rencana buruk kepadanya. Wa man khada'a khada'ahu, siapa yang menipu,
Allah akan menipunya. Wa man amalahu bi khalqihi wa man amala khalqahu bi sifatin amalahu Allah taala bitilka sifat bi ainiha. Kesimpulannya kata Ibnu Qayyim, siapa yang bermuamalah dengan hamba-hamba Allah dengan satu sifat, Allah akan memuamalahinya dengan sifat tersebut sama fid dunya wal akhirah, dunia maupun di akhirat. Ya. Fallahu ta'ala li abdihi ala hasabi ma yakunul abdu li khalqihi. Maka sikap Allah terhadap hamba berdasarkan sikap hamba terhadap hamba-hamba yang lain. Inilah kesimpulan dari al-jaza min jinsil amal. Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, seorang ulama Hambali, ya. Dalam satu kitabnya dia menjelaskan, ya. Beliau berkata, wa ra'ayna katsiran mimman akala mala aitami ghairihi akala al-ghairu malahu hina mata. Kami melihat banyak orang yang makan harta anak yatim orang lain, maka orang lain akan memakan hartanya ketika dia meninggal. Artinya dia menzalimi anak yatim orang lain, akhirnya dia pun anak-anak yatim juga dizalimi. Sebaliknya dia berkata, wa ra'ayna katsiran mimman rabba aulada ghairihi. Kami melihat betapa banyak orang mengurusi anak orang lain, artinya mengurusi berbuat baik kepada anak-anak orang lain atau anak-anak yatim orang lain. Wa harasa alaihim, dan semangat untuk mengurusi anak-anak orang lain. Yassarallahu lahu man rabba auladahu. Maka Allah mudahkan orang yang akan mengurusi anak-anaknya. Wa harasa alaihim, ya. Dan juga perhatian terhadap anak-anaknya. Wa ra'ayna katsiran minan nasi ittakhadha sabiyyan yalutu bihi fanasha wa kabura wa ittakhadha aulada dzalika ba'dahu yalutu bihim. Dan kami melihat banyak orang yang kemudian berbuat perbuatan liwat kepada anak-anak orang, maka ternyata anak-anak juga diliwati oleh orang lain. Ini sehingga Ibnu Qayyim menyatakan bahwasanya al-jaza' menyisil amal, kaidah ini balasan dengan perbuatan syar'an wa qadaran, berlaku secara syariat ada aturannya, dan secara qadaran yaitu kenyataan juga demikian. Maka pada kesempatan ini kita akan menyampaikan beberapa dalil yang menguatkan tentang hal ini, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam Al-Quran juga banyak Allah sebutkan kebaikan maupun keburukan. Contoh seperti kisah Nabi Sulaiman. Ini contoh kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Shad mulai ayat 30 dan seterusnya. Allah memuji Nabi Sulaiman, kata Allah, wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami karuniakan kepada Nabi Daud putranya Sulaiman, ni'mal abdu, sungguhnya adalah sebaik-baik hamba, innahu awwab, dia adalah hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan id urida alaihi bil ashyi safinatul jiyad. Suatu hari ketika Nabi Sulaiman alaihissalam di waktu petang dipaparkan kepadanya kuda-kuda yang indah. Safinatul jiyad itu kuda-kuda yang indah, kuda-kuda perang, kuda-kuda pilihan yang indah, ya. Apalagi kalau dia sudah mengangkat satu kakinya kemudian bertumbuh pada 3 kaki. Sangat indah terlihat kuda-kuda tersebut. Dan Nabi Sulaiman senang melihat kuda-kuda pilihan yang digunakan untuk jihad. Memandang keindahan kuda-kuda tersebut, akan tapi Nabi Sulaiman lupa, ya, untuk berzikir kepada Allah sehingga terbenam matahari. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, sungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang-barang yang baik, maksudnya kuda-kuda perang tersebut, sehingga aku lalai untuk mengingat Tuhanku, ya. Hatta tawarat bil hijab. Ada yang mengatakan sampai terbenam matahari, ada yang mengatakan sampai kuda-kuda tersebut meninggalkan lapangan sehingga tidak kelihatan lagi. Ternyata kuda-kuda yang indah ini membuat Nabi Sulaiman lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau lakukan?
Kata Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, "Rudduha alayya." Kembalikan kuda-kuda tersebut kepadaku yang buat aku lalai mengingat Allah. Fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Maka lalu ia pun menyembelih kuda-kuda tersebut. Ini kuda-kuda yang indah buat dia lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya daripada dia terlalaikan lagi, dia pun menyembelih kuda-kuda tersebut. Apa yang Allah gantikan setelah itu? Allah pun menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman yang lebih baik daripada apa? Kuda, yaitu angin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asaba." Maka kami tundukkan padanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang ia kehendaki. Nabi Sulaiman suruh ke kanan, suruh ke kiri, angin tersebut terbang membawa Nabi Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Kata sebagian ulama, ini adalah al-jaza' misil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan kesenangan kuda-kuda tersebut, Allah gantikan dengan yang lebih apa? Yang lebih baik, yaitu angin yang lebih baik daripada kuda tentunya, yang kecepatannya berhembus lebih cepat, membawa Nabi Sulaiman dengan lebih cepat, ya, kemana saja dia hendak pergi. Ini contoh al-jaza' min jinsil amal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contoh lagi dalam Al-Quran yang buruk, seperti Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. Dalam surat Al-Hadid ayat yang 12 dan seterusnya, Allah berbicara tentang orang-orang beriman dan orang-orang munafik ketika hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan itu ketika mereka melewati sirat. Sungguhnya di antara kondisi-kondisi hari kiamat, ya, ada namanya hari kebangkitan, kemudian menanti kedatangan Allah untuk menyidang manusia di bawah matahari dalam jarak 1 mil, panas yang sangat luar biasa. Setelah itu ada namanya sidang di antara manusia. Allah sidang di antara mereka, semua permasalahan yang punya masalah, punya keributan disidang oleh Allah ketika itu. Setelah itu baru kemudian hisab, dihisab, diklasifikasikan mana amal baik dan mana amal buruk. Setelah itu mizan, setelah itu ditimbang sehingga ketahuan mana yang amalnya lebih baik, lebih banyak kebaikan atau keburukannya. Setelah itu kemudian Allah mendatangkan zulmah, kegelapan yang luar biasa. Dalam kegelapan tersebut Allah menyuruh manusia melewati sirat. Ya, sirat yaitu jisr, ya, alamat ni jahannam, yaitu jembatan yang diletakkan di atas api neraka jahannam. Siapa yang bisa melewati maka dia masuk surga, siapa yang tidak bisa melewati dia masuk neraka jahannam. Dan untuk melewati jisr tersebut, jembatan tersebut, orang-orang membutuhkan cahaya. Untuk membutuhkan cahaya. Orang-orang mukminin diberikan cahaya. Ya. Kata Allah, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar." Engkau melihat pada hari tersebut kaum mukminin, kaum mukminat, cahaya mereka menyala tinggi di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Sebagai kabar gembira kepada kalian hari ini surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi mereka melewati sirat dengan cahaya yang sangat besar. Semakin tinggi iman, semakin besar cahaya. Sampai semakin orang yang paling sedikit imannya, cahayanya cuma redup, cuma di jempolnya terkadang nyala, kemudian dia berjalan, terkadang redup dia berhenti. Ya, terkadang redup dia berhenti. Ada yang berjalan dengan cepat seperti angin, ada yang seperti al-barq, seperti kilat, ada yang seperti kuda berlari kencang, ada yang seperti onta, ada yang berjalan sampai tertatih-tatih, dan betapa banyak yang kemudian terjungkal masuk dalam neraka jahanam. Intinya butuh cahaya. Kalau enggak ada cahaya enggak bisa lewat. Maka ketika orang mukmin diberi cahaya, orang-orang munafik melihat. Kata Allah, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum." Ketika lelaki munafikin dan wanita-wanita munafik, mereka berkata kepada orang yang beriman, "Unzuruna, tunggulah kami." Mereka orang beriman sudah di depan, mereka di belakang. "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami ingin mengambil sebagian cahaya dari kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Ya. Maka dikatakan kepada mereka, kembalilah belakang dan carilah cahaya sendiri. Ya.
Fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa dhahir min qibalil adzab. Kemudian ada dinding yang menghalangi antara mereka dengan orang-orang munafik, antara orang beriman orang munafik. Maka orang munafik berkata, yunadunahum alam nakum ma'akum, wahai orang beriman, kenapa kalian tinggalkan kami? Bukankah kami dahulu bersama kalian? Orang munafik demikian. Di zaman Nabi SAW mereka salat berjamaah bersama Nabi, mereka kadang berjihad bersama Nabi, mereka terkadang bersedekah, ya. Demi orang munafik zaman sekarang dan seterusnya, KTP mereka Islam, mereka terkadang bersama orang Islam, tapi mereka enggak suka dengan syariat Islam, mereka benci dengan Islam. Mereka mengatakan orang munafik tersebut berdalil dengan kebersamaan mereka ketika di dunia. Yunadunahum, mereka menyeru kepada orang-orang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu bersama kalian di dunia? Ya. Qalu bala, maka dibantah oleh orang beriman, benar kalian dulu bersama kami. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahil gharur. Iya, kalian dulu bersama kami, tapi kalian telah memfitnah diri kalian sendiri. Kalian menanti-nanti keruntuhan bagi kaum muslimin. Kalian ragu dan kalian terbawa oleh angan-angan sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan kalian telah terpedaya. Ya, orang munafik demikian, ya. KTP-nya Islam tapi benci dengan Islam, menanti-nanti kapan jatuhnya syariat, kapan jatuhnya Islam. Disebutkan oleh para ulama, mereka akhirnya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diberikan cahaya, mereka sangat gembira. Ternyata cahaya tersebut apa? Redup. Cahaya tersebut redup. Ketika orang-orang beriman melihat orang-orang munafik dikasih cahaya, ternyata redup, maka mereka berdoa yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampuni dosa-dosa kami. Ya, mereka tidak ingin cahaya mereka redup seperti cahaya yang diberikan kepada orang-orang munafikin. Diberi kemudian cahaya tersebut redup. Ternyata cahaya tersebut hanyalah tipuan yang Allah berikan kepada mereka. Ini al-jaza' min jinsil amal. Mereka selama ini ngaku Islam, yukhadi'unal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya. Orang-orang munafik menipu Allah dan Allah menipu mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka. Ya. Ketika di dunia mereka menampakkan seakan-akan mereka beriman, mereka menipu Allah, mereka menipu kaum muslimin, maka pada hari kiamat Allah pun permainkan mereka, diberikan cahaya kemudian diredupkan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Waliyadzubillah. Oleh karenanya orang beriman ketika melihat orang-orang munafikin dipermainkan, rombongan tadinya, barang-barang rombongan melewati. Jadi orang-orang kafir tidak melewati sirat. Orang kafir langsung neraka jahanam. Ya. Jalan tol langsung neraka jahanam. Orang munafikin enggak. Diperdayakan oleh ditipu daya oleh Allah. Disuruh masuk sama rombongan kaum mukmin bareng-bareng dulu. Kenapa? KTP-nya apa? Islam. Kemudian ketika sampai sirat dipisah. Sudah minta cahaya, dikasih cahaya. Sudah senang, ternyata hanya diredupin. Sebagaimana perbuatan mereka ketika di dunia. Menipu kaum muslimin. Ngomongnya Islam, tapi benci sama syariat Islam. Ini contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tentang al-jaza' min jinsil amal. Di antara juga yang disebut oleh para ulama. Dalam Al-Quran Allah sebutkan contoh al-jaza' min jinsil amal. Seperti dalam surat As-Sajdah. Saya sebutkan ayatnya biar. Tentang orang-orang yang salat malam, ya. Allah sebut surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Ayat 16 sampai 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a mimma razaqnahum yunfiqun." Mereka orang-orang saleh ini, para salihin, tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yaitu mereka sedang salat. Yang menunjukkan mereka meninggalkan kelezatan tidur. Ya, malam hari saatnya orang melempelkan lambung mereka ke tempat tidur, tapi mereka tidak. Mereka sengaja bangun dan mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur. Ini menunjukkan perjuangan mereka. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam kondisi khawatir dan berharap, takut dan berharap. Demikianlah orang salihin, selalu mereka dalam beribadah cemas dan harap. Cemas ibadah mereka tidak diterima, tapi mereka berharap Allah mengabulkan
atau mengabulkan doa mereka dan menerima ibadah mereka. Ya. Khaufan wa tama'an, yaitu takut kepada neraka dan berharap kepada surga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka di siang hari mereka berinfak, malam hari mereka salat malam. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah sembunyikan dari mereka berupa nikmat yang membuat bahagia pandangan mereka. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sini sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang kaidah al-jazaa' min jinsil amal. Orang-orang saleh ini mereka di malam hari menyembunyikan amal mereka dengan salat malam tatkala orang semua sedang tidur pulas. Yang Nabi SAW ketika pertama kali masuk kota Madinah, Rasulullah menyampaikan wasiat. Kata Rasulullah SAW, "Ya ayuhan nas, afshus salam, wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, berilah makan kepada orang miskin. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Kemudian malam hari, wasallu bil lail wan nasu niyam." Salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Maka mereka ini diam-diam di dalam kegelapan, mereka salat, tidak ada yang tahu mereka menyembunyikan salat mereka. Mereka tidak riya, mereka tidak pamer, mereka tidak publish salat malam mereka, hanya Allah yang tahu mereka bangun dalam kegelapan. Karena mereka menyembunyikan amal mereka, Allah beri balasan dengan ganjaran yang Allah sembunyikan yang luar biasa. Yang kata Allah dalam hadis qudsi, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku telah menyiapkan kenikmatan di surga bagi hamba-hambaku yang saleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, yang tidak pernah terdengar oleh telinga mereka, dan tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Nikmat yang luar biasa. Ada nikmat-nikmat yang mungkin kita bayangkan, yang mungkin kita perkirakan. Ada kenikmatan yang Allah berikan kepada para penghuni surga yang Allah sembunyikan. Sebagaimana mereka menyembunyikan amal soleh mereka, Allah juga sembunyikan balasan yang luar biasa untuk mereka. Jazaan wifaqa, yaitu balasan yang setimpal, ya. Kalau sudah siapkan, Allah katakan, "A'dadtu, aku sudah siapkan kenikmatan yang aku sembunyikan, tetapi akan menyenangkan hati, menyenangkan mata kalian, menyejukkan pandangan kalian dan menyenangkan hati kalian." Kalau sudah bilang Allah siapkan, pasti pahalanya luar biasa. Sebagaimana kalian selalu menyembunyikan amal soleh kalian. Baik, di antara juga yang Allah sebutkan tentang al-jazaa' min jinsil amal adalah ketika Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 76. Ya. Yusuf ayat 76, Allah mengatakan, "Kadzalika kidna li Yusuf." Ya. Demikianlah kami melakukan atur, yaitu kami melakukan kaid, yaitu kami melakukan strategi atau tipuan untuk menyenangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagian ulama ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan ini adalah al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maksudnya bagaimana? Nabi Yusuf alaihissalam ketika kecil, kakak-kakaknya nakal, sebagaimana Allah sebut dalam surat Yusuf. Kemudian kakak-kakaknya melakukan kaid, melakukan makar. Kaid maksudnya makar, kaid, makrun. Ya. Mereka membuat makar agar Yusuf bisa terpisah dari ayahnya. Maka mereka mengatakan Yusuf alaihissalam diatur, "Wahai ayahanda, biarkanlah kami bawa Yusuf, kami ajak Yusuf masak di rumah terus, bosan di rumah, biar kami ajak jalan-jalan di luar, kami akan jaga dia." Nabi Yakub alaihissalam tidak tahu rencana buruk kakak-kakaknya Yusuf, dan dia husnudzon, dia mengatakan silakan. Ya, tapi saya khawatir Yusuf nanti dimakan serigala, di luar sana banyak serigala. Kata mereka, "Tenang ayahanda, kami semua sayang sama dia. Kami banyak orang. Kalau serigala satu aja tidak bisa kami kalahkan, sungguh kami adalah orang-orang yang merugi. Tenang, kami akan jaga adik kami Yusuf." Akhirnya Nabi Yakub izinkan, dibawalah sampai di sana. Kemudian ternyata bajunya dibuka. Kemudian dimasukkan dalam sumur, kemudian bajunya ditaruh darah kambing, ya. Kambing di sini, kemudian ditaruh darah kambing di baju Yusuf. Kemudian akhirnya Yusuf dijual, dibeli oleh alaihissalam, dibeli oleh orang Mesir sebagai budak. Sebagai apa? Budak. Jadi kakak-kakaknya melakukan trik tipuan sehingga Yusuf dijual sebagai budak. Kemudian dia pulang lapor sama mereka, lapor sama ayah mereka sambil menangis. Waja'u abahum isya yabkun. Kemudian mereka datang di waktu isya terlambat dalam kondisi menangis.
Mereka kemudian berbohong, mereka mengatakan ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Kami tadi bawa Yusuf di sana, kemudian kami sedang berlomba lari atau lomba panahan, kami tinggalkan Yusuf di tempat barang-barang kami, tiba-tiba serigala makan. Waja'u ala qamisi bidamin kadhib. Ini buktinya ayahanda baju Yusuf penuh dengan darah, dimakan oleh apa? Serigala. Mereka bikin makar untuk menipu Yakub sehingga Yusuf alaihissalam akhirnya terjauhkan dari ayahandanya. Ternyata Allah balas di dunia. Ya. Allah kemudian membuat rencana, Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana Nabi Yusuf bisa mengambil adik mereka Binyamin. Ya, adik mereka Binyamin. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengatakan kepada mereka siapa yang Nabi Yusuf pura-pura punya piala hilang, ya. Kemudian piala tersebut ternyata dimasukkan dalam suketan adiknya Binyamin, ya. Adiknya Binyamin. Ketika mereka 11 orang datang, karena mereka ber-12, Nabi Yusuf satu saudara kandung dengan Binyamin, yang 10 lainnya dari ibu yang lain. Mereka datang ber-11, kemudian masing-masing membeli gandum. Gandum dikasih suketan, satu orang dapat satu suketan gandum, ikatan gandum untuk dibawa di atas onta mereka, dibawa pulang ke Palestina. Ternyata ketika Nabi Yusuf alaihissalam menyiapkan suketan-suketan tersebut, dia masukkan piala ke dalam suketan adiknya Binyamin. Akhirnya setelah disiapkan semua 11 suketan, kemudian mereka ingin pulang menuju Palestina, tiba-tiba ada yang mengumumkan bahwasanya ada piala raja yang hilang. Sesungguhnya kalian telah mencuri. Akhirnya mereka ber-11 mengatakan kami tidak mencuri. Kata Yusuf, terus kalau ada yang ketahuan mencuri, ya. Kalau ketahuan mencuri maka akan dipenjara. Akan dipenjara, ya. Qalu jazaohu ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu kadzalika najzi adh-dhalimin. Siapa yang ketahuan mencuri maka dia akan ditahan atau dijadikan budak, ya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang melakukan kezaliman. Akhirnya Nabi Yusuf menyuruh periksa suketan tersebut, ternyata suketan tersebut ada pada piala tersebut ada pada suketan adiknya Binyamin, ya. Adiknya Binyamin. Akhirnya Binyamin tertahan. Ini semua trik yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu Allah mengatakan kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami melakukan trik makar, ya, untuk Nabi Yusuf alaihissalam sehingga dia bisa menahan adiknya Binyamin tinggal bahagia bersama dia di kerajaan Mesir, sementara 10 kakaknya pulang dalam kondisi susah ke Palestina, ya. Tentu ceritanya ini panjang, saya hanya menyebutkan secara ringkas saja, ya. Sehingga mereka setuju dengan keputusan Nabi Yusuf bahwasanya siapa yang mencuri maka ditahan. Siapa yang mencuri maka ditahan, ya. Akhirnya Binyamin tertahan, hidup bahagia bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini semua trik, Allah beri balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf di zaman-zaman terdahulu. Mereka telah berbuat makar kepada Nabi Yusuf untuk keburukan Nabi Yusuf, maka sekarang sebaliknya Allah membuat makar untuk membela Nabi Yusuf, untuk menyenangkan Nabi Yusuf dengan menahan adiknya Binyamin tanpa ketahuan oleh mereka. Allah berfirman, kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami telah membuat makar untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Taib, di antaranya, ya, yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, tentang penghuni neraka Jahannam. Dalam surat Al-Hajj ayat 22. Surat Al-Hajj ayat 22. Allah bercerita tentang orang-orang di neraka Jahannam, maka bagaimana mereka diazab sesuai dengan amal yang mereka lakukan di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 22,
kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka jahanam, min ghammin, dari kesedihan yang meliputi mereka, mereka dikembalikan lagi. Wa dhuqu adzabal hariq, dan rasakanlah azab yang membakar. Yaitu orang-orang musyrikin atau orang kafirin atau para pelaku maksiat ketika di neraka jahanam, mereka diazab dengan azab yang sangat pedih dan azab sangat panas. Ya. Terkadang mereka dibukakan seakan-akan pintu neraka terbuka, mereka hendak keluar. Ketika mereka hendak keluar ternyata ditutup kemudian dikembalikan lagi. Demikian seterusnya sehingga mereka tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam. Seakan-akan ada kesempatan untuk keluar, ketika mereka sudah menuju ke pintu hendak keluar, tertutup lagi kemudian mereka dikembalikan lagi. Demikian berulang-ulang tanpa ada penghujungnya. Allah mengatakan kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, min ghammin, perhatikan sini ada kata firman Allah min ghammin, dari kesedihan yang meliputi mereka, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Dalam surat Al-Maidah 37, mereka ingin keluar dari neraka jahanam dan mereka tidak bisa keluar dari neraka jahanam. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang terus-menerus. Apa kaitannya dengan amal yang mereka lakukan? Kata para ulama, para pelaku maksiat ketika di dunia, ketika mereka melakukan maksiat, tentu ada sinyal dalam hati mereka untuk berhenti. Setiap manusia pasti dikasih rambu-rambu atau signal, tanda-tanda untuk membenci dengan perbuatan maksiat. Selama dia masih punya fitrah, pasti fitrahnya main dia. Makanya Allah bersumpah dengan nafsul lawamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Setiap orang ada jiwa yang mencela maksiat yang dilakukan. Ketika dia bermaksiat pasti jiwanya berontak. Kemudian terkadang timbul penyesalan. Tetapi karena syahwat hawa nafsu yang mendominasinya, akhirnya dia kembali lagi. Dia berzina, habis berzina pasti dia gelisah. Kalau dia masih punya signal. Dia masih punya fitrah. Dan itu ada pada setiap manusia. Ya, semakin parah fitrahnya semakin redup dan bahkan bisa hilang. Tapi asalnya manusia pasti punya fitrah. Dia pasti kalau bunuh orang atau dia ambil harta orang, dia pasti tahu itu salah. Ya, atau dia berzina, dia pasti tahu itu salah. Tetapi karena hawa nafsu, cinta dunia yang mendominasinya, dia melakukan saja. Dia lakukan tanpa dia pedulikan. Nah, demikian pula, ya, setiap ada sinyal menegur dia cuek, dia lakukan lagi kembali. Setiap habis melakukan kemaksiatan mungkin ada signal lagi mengingatkan dia cuek lagi, lakukan terus menerus sampai akhirnya dia meninggal dunia. Kata para ulama demikian ketika di neraka. Ketika di neraka seakan-akan ada kesempatan. Sebenarnya kesempatan kalau tobat diterima atau tidak orang pelaku maksiat. Seandainya dia berzina, membunuh orang atau dia korupsi, dia macam-macam. Kemudian ada signal yang bilang kamu tobatlah. Kalau dia tobat diterima atau tidak? Terima. Tapi dia tidak mau tobat karena nantilah sampai akhirnya meninggal dalam kondisi bermaksiat tersebut. Maka Allah permainkan mereka pada hari kiamat kelak dengan di hadapan mereka seakan-akan pintu neraka mau terbuka, seakan-akan ada kesempatan bagi mereka untuk lolos. Ketika mereka mau pergi ternyata dikembalikan lagi. Terus Allah permainkan mereka. Selalu mereka punya secercah harapan, siapa tahu bisa keluar, ternyata kembalikan lagi. Sebagaimana mereka di dunia ada kesempatan mereka tidak gunakan. Sehingga akhirnya maut menjemput mereka dalam kondisi mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhirat mereka pun diazab tidak begitu terus. Kadang-kadang mereka seakan-akan dikasih celah untuk selamat. Ketika mereka sudah mau pergi ternyata kembali lagi. U'idu fiha, dikembalikan. Terus akibat maksiat yang mereka lakukan, ya.
Kemudian juga di antara al-jaza' min jinsil amal yang merupakan kebaikan seperti kisah Nabi Ibrahim dalam surat Maryam ayat 49. Surat Maryam ayat 49. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahi ayahnya. Ya. Dimulai dari ayat ke 41 dan seterusnya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah dalam Al-Qur'an tentang kisah Ibrahim, sungguhnya dia adalah seorang hamba yang sangat jujur dan seorang nabi. Idz qala abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ketika dia mendakwahi ayahnya yang sangat dia cintai, siapa Azar? Siapa sih tidak cinta sama ayahnya? Ibrahim alaihissalam sangat sayang kepada ayahnya. Maka ketika dia dakwahi anaknya, ketika dia dakwahi ayahnya dengan kata-kata yang sangat lembut. Dia mengatakan ya abati, wahai ayahanda. Abati adalah panggilan yang menunjukkan penuh penghormatan. Abati, ayahanda. Bukan wahai abi tapi ya abati yang menunjukkan penghormatan yang luar biasa. Ya abati, ya lima ta'budu, kenapa engkau menyembah ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Patung-patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan engkau manfaat apapun. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi alam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Dia dengan kelembutan dia berkata lagi, wahai ayahanda, aku punya ilmu yang kau tidak punya. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada engkau jalan yang lurus. Ya. Dia dengan penuh kelembutan. Kemudian berkata lagi, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahanda jangan kau menyembah syaitan. Sungguhnya menyembah patung adalah menyembah syaitan. Karena syaitan yang menyuruh untuk menyembah patung. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sungguhnya syaitan sangat pembangkang terhadap Ar-Rahman, terhadap Allah yang Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Sembahlah Allah. Engkau hanyalah mengikuti syaitan. Ya abati inni akhafu ayyamasaka adzab minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, aku khawatir engkau terkena ya api neraka dari Ar-Rahman, dari Allah yang Maha Penyayang. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga kau menjadi penolong atau anggota kelompok syaitan. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dengan penuh kelembutan, tentunya dia dakwah ayahnya berulang-ulang. Dan ini ujian yang sangat berat ketika Nabi Ibrahim diuji dengan orang yang sangat dia cintai, ternyata orang yang sangat dia cintai kafir. Ternyata ayahnya marah, ayahnya berkata, "Aragibun anta an alihati ya Ibrahim?" Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La ilam tantahi la arjumannak. Kalau kau tidak berhenti menasihatiku, tidak berhenti dakwah, aku akan merajamu, lempar batu kepadamu. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku. Jadi Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, udah jangan dakwah-dakwah, tinggal, kalau enggak saya rajam kamu. Ibrahim berkata, qala salamun alaik, keselamatan bagi engkau. Bahkan dia pun meninggalkan ayahnya dengan penuh kesopanan. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mohon ampunan kepada Allah untukmu wahai ayahanda. Innahu kana bi hafiya, sungguhnya Allah sangat perhatian terhadapku. Wa atazilukum ma tad'una min dunillah. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, wa atazilukum ma tad'una min dunillah, dan aku akan meninggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya, dan aku berdoa kepada Allah, semoga-moga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Tuhanku. Di sini Allah mengatakan pada ayat 49, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Tatkala Ibrahim i'tizal, meninggalkan mereka, meninggalkan ayahnya, meninggalkan kerabat-kerabatnya, meninggalkan orang yang menyembah kepada selain Allah, wa ma ya'buduna min dunillah, dan juga meninggalkan sembahan-sembahan mereka. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, maka kami anugerahkan kepada dia Ishaq dan Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan semuanya Ishaq maupun Yaqub kami jadikan sebagai seorang nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Jadi kata para ulama, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan semuanya karena Allah, dia meninggalkan ayahnya karena Allah, dia meninggalkan negerinya karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih apa? Lebih baik. Allah anugerahkan anak dan cucu yang semuanya adalah nabi.
Dan ini sesuai dengan kaidah man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu ya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih apa? Lebih baik. Dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Ayahnya yang sangat dia cintai dan dia belum punya anak ketika itu. Belum punya anak apalagi apa? Cucu. Dia tinggalkan ayahnya karena Allah, maka Allah ganti dengan keluarga yang baru, yang saleh ya. Maka ada Yakub, ada juga Ishak, ada Yakub yang dua-duanya adalah seorang nabi. Dan juga Allah gantikan, Allah nikahkannya dengan Sarah, istri yang sangat solehah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia meninggalkan keluarganya, Allah berikan keluarga yang baru yang membahagiakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sekian banyak contoh-contoh dalam Al-Quran ya, yang Allah sebutkan tentang al-jaza min jinsil amal. Saya sebenarnya masih banyak contoh, saya ingin carikan lagi yang pas untuk disampaikan ya. Sebentar. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ya. Sebenarnya banyak contohnya ya, cuma saya cari yang kira-kira pas dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebentar. Dalam surat Yunus ayat 26. Surat Yunus ayat 26. Kata Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna surga wa ziyadah. Ziyadah memandang wajah Allah pada hari kiamat kelak. Kita tahu bahwasanya di antara puncak kenikmatan pada hari kiamat kelak adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka seakan-akan lupa dengan kenikmatan surga yang lainnya. Karena itu puncak kenikmatan, ya. Ya, adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika menyebut ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang yang berbuat ihsan, bagi mereka surga dan tambahan. Tambahan adalah kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan tambahan? Karena kenikmatan ini tidak seperti kenikmatan yang lain. Kenikmatan surga yang ada dibandingkan dengan dunia ada mirip-miripnya, meskipun kualitas berbeda tapi ada miripnya, makanan, minuman, wanita, kendaraan misalnya, tempat tidur. Tapi Allah berikan kenikmatan lain yang tidak seperti yang ada di dunia, itu kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan ziyadah, tambahan. Ada yang mengatakan demikian, tambahan ya. Dan ini juga tambahan tentunya kenikmatan yang luar biasa yang jauh daripada amal yang dilakukan oleh seorang hamba ya. Tidak setimpal dengan perbuatan hamba ya. Sebagian mengatakan demikian. Para ulama mengatakan ini adalah al-jaza' min jinsil amal. Kenapa ketika orang di dunia melakukan ihsan? Apa itu ihsan? Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Karena dalam tingkatan agama ada Islam, ada iman, kemudian yang paling tinggi apa? Ihsan. Islam, iman, ihsan. Maka ketika Jibril alaihissalam bertanya, "Fa akhbirni 'anil ihsan," kabarkanlah kepadaku tentang ihsan, maka Nabi mengatakan, "Anta budallaha ka'annaka tarahu." Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah melihatmu ya. Sungguhnya Allah melihatmu. Di sini ternyata Nabi menjelaskan tentang mana ihsan ada dua. Tingkatan pertama yang paling tinggi, anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apa maksudnya? Seakan-akan engkau menyaksikan keagungan Allah. Engkau sedang di bumi beribadah, kau lihat bagaimana agungnya Allah. Allah di atas arsy sedang memperhatikan engkau. Engkau melihat bagaimana keagungan Allah. Jika kau tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatmu. Yakinlah Allah melihatmu. Ketika seorang sedang beribadah, dia cuma di antara satu atau dua. Dia seakan-akan sedang menyaksikan di hadapan dia adalah Allah dengan keagungannya, atau dia merasa seakan-akan Allah sedang memperhatikan dia, melihat dia, dihadir dalam dirinya setiap apa yang dilakukan. Dia tahu bahwasanya di depan dia ada keagungan Allah, atau Allah sedang memperhatikan dia.
Maka balasannya apa? Dia akan mendapatkan benar-benar melihat Allah pada hari kiamat. Dia akan benar-benar melihat Allah pada hari kiamat. Maka seorang berusaha dalam dunia ini ketika melakukan ibadah apapun, berusaha melakukan derajat ihsan. Kalau dia tidak bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah sedang melihat dia. Ketika dia sedang bersendirian, ketika dia sedang berbuat baik sama orang lain, ketika dia sedang berbakti sama orang tua, dia tahu Allah sedang melihat saya. Allah sedang melihat apa? Saya. Nanti balasnya dia akan melihat siapa? Allah. Ya. Ketika kita salat, Allahu Akbar, yakinlah Allah sedang melihat kita salat. Maka salat yang serius. Allah mengatakan, ya, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika kau sedang salat. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika kau sedang sujud. Di antara orang yang sujud. Allah perhatikan kita person demi person. Maka ini harus kita hadirkan dalam ibadah kita sehingga kita akan merasakan kelezatan ibadah, akan merasakan kelezatan khusyuk dalam salat dan akan ikhlas karena kita tahu Allah sudah melihat. Sehingga kita enggak butuh dengan pujian orang, kita tidak butuh dengan komentar manusia, enggak, karena kita Allah sudah lihat saya. Nah, kalau kita hadirkan terus, kita akan dapatkan ganjaran melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan lilladzina ahsanu, dan bagi orang yang berbuat ihsan, ya, berbuat ihsan tadi beribadah dalam kondisi melakukan derajat ihsan, merasa Allah sedang memperhatikan, dia akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyada, dan akan mendapatkan tambahan, yaitu akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya juga dalam Al-Qur'an Allah berfirman, sering kita dengar, fadhkuruni azkurkum. Dalam surat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingat kalian. Ini ibadah yang luar biasa. Allah mengetahui manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Seluruh makhluk Allah, Allah tahu. Seluruh makhluk Allah, Allah tahu. Jangankan kita manusia, bahkan daun saja Allah tahu. Kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Ya. Di alam semesta ini entah berapa triliun pohon, dan setiap pohon entah berapa ribu daun. Ya. Tapi ada satu daun saja yang jatuh, Allah tahu. Dan daun itu dalam bahasa kita benda mati. Ya, benda mati, tidak ada hisab bagi daun. Ada hisab bagi daun? Enggak ada, dia selesai urusan. Nah, kalau daun saja Allah tahu kegiatannya, gerak-geriknya, kejatuhnya, dia sedang jatuh. Wa ma tasqutu min waraqatin. Tidak jatuh satu daun jatuh pun kecuali Allah tahu. Bagaimana kita dengan manusia? Semua Allah tahu, Allah tentang kita. Tetapi Allah memberi perhatian khusus bagi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam bahasa kita disebut dengan al-ma'iyah al-khassah. Allah bersama makhluknya dengan ilmunya, seluruh makhluk, tetapi Allah membersamai sebagian makhluknya dengan pertolongan, disebut dengan ma'iyah khasah. Seperti firman Allah, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama semua makhluk karena Allah mengetahui kita semua dengan ilmunya, dengan penglihatannya. Tetapi ketika ada orang yang sabar, berarti Allah akan membersamai dia dengan pertolongan, dengan perhatian secara lebih spesifik dibandingkan yang lainnya. Karena kebersamaan Allah khusus dengan dia. Sama seperti ini, fadhkuruni, ingatlah aku, azkurkum, aku akan ingat apa? Kalian. Ya, Allah akan beri perhatian khusus. Maka seorang yang duduk kemudian dia berzikir, dengan dia baca Quran atau dia baca subhanallah walhamdulillah, dia sisihkan waktunya untuk mengingat Allah. Maka ketika itu Allah akan mengingat apa? Dia. Dan kalau Allah sudah sebut-sebut dia sebut Allah, Allah sebut dia, maka orang ini menjadi spesial. Maka di antara keagungan ibadah zikir, ini ibadah yang mudah, pahalanya besar. Bahkan disebut oleh para ulama, zikir itu mendatangkan kelezatan. Orang yang sudah terbiasa berzikir, dia kalau tidak berzikir dia merasa gelisah, merasa tidak nyaman, karena sudah terbiasa berzikir. Makanya di surga kelak tidak ada ibadah lagi kecuali ibadah zikir. Kenapa? Ahlus surga, ahlul jannah yulhabuna tasbih, ya. Maka tahlil, penghuni surga di hari kiamat kelak dalam surga, mereka diilhamkan oleh Allah untuk bertasbih dan untuk bertahlil. Kenapa? Dalam tasbih dan tahlil tersebut mereka mendapatkan kelezatan. Tidak disebutkan penghuni surga salat sudah enggak ada, apalagi puasa. Di surga ada puasa? Enggak ada. Ada salat dan enggak ada.
Ada bayar zakat, siapa yang mau dibayar zakat? Enggak ada lagi, selesai. Ada bangun malam, enggak ada tidur, enggak tidur di surga enggak ada tidur. Gimana mau tidur bangun malam enggak ada. Tapi masih ada ibadah namanya apa? Zikir. Kenapa? Dia adalah ibadah yang agung. Ibadah yang berdatang kelezatan. Seorang ingat Allah, Allah ingat dia, subhanallah. Allah tahu kita semua, tapi ini ingat secara khusus, penyebutan secara khusus. Maka dalam hadis ya, man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Siapa yang menyebut-nyebut aku di depan suatu kumpulan manusia, aku akan menyebut dia di suatu kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan tersebut, itu di hadapan para malaikat. Ini al-jaza' min jinsil amal. Maka seorang berzikir sama Allah, sebut Allah, baca Quran lah, zikir pagi petang. Ingat Allah, Allah akan sebut dia. Lagi contoh apa? Sudah. Masih banyak sebenarnya. Saya sebut lagi ya. Sudah bosan belum? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang apa? Sabar. Contoh lagi misalnya, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia ya. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah akan mencukupkan hambanya? Semakin seorang bertawakal, semakin orang menguatkan ubudiyah. Ini dalam surat Tolak ayat 3. Siapa semakin bertawakal, semakin menguatkan ubudiyah dia kepada Allah. Bahwasanya saya hamba Engkau Tuhan. Saya hanya berserah kepada Engkau ya Allah. Murni, dia tidak bersandar kepada selain Allah, dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu maka semakin mudah urusannya. Allah semakin megang apa? Urusannya. Wa may yatawakkal Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia cukup Allah baginya. Apa tawakal? Tawakal adalah ikhtiar disertai dengan konsentrasi hati bersandar penuh kepada siapa? Allah. Berlepas diri daripada selain Allah, tidak bersandar kepada makhluk sedikit pun. Dia ikhtiar. Tapi dia tahu ini sekedar makhluk. Tidak bisa la yuqaddim wa la yuakhir, tidak bisa menimbulkan apapun. Semuanya kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbika al-muntaha ya. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kapan seorang bertawakal? Allah urus urusannya. Saya kasih gambaran sederhana. Misalnya enggak usah jauh-jauh. Antum punya kenalan misalnya pejabat deh, presiden atau presiden enggak usah presiden, bupati aja lah. Terus antum tinggal di kabupaten tersebut, ada bupatinya. Terus bupati tersebut mengatakan tenang, serahkan sama saya. Tenang. Kira-kira kita tenang atau tidak? Tenang lah, ini yang menguasai kota siapa? Tenang, urusan saya yang pegang urusan. Saya yang pegang. Kira-kira kita tenang atau tidak? Tenanglah. Bupati itu cuma menguasai bupati, dia juga kemampuan terbatas. Nah, bagaimana kalau Allah mengatakan fahuwa hasbu? Siapa yang tawakal sama Allah yang ngurusin? Urusannya akan bagus atau tidak? Pasti bagus. Tinggal hati kita tawakal atau tidak. Itu saja masalahnya. Tinggal kita tawakal atau kepada Allah atau tidak. Kapan kita benar dalam tawakal? Al-jaza' menyisil amal. Kamu berserah kepada Allah, Allah akan urusin urusanmu. Sejauh mana tawakal kita kepada Allah, setinggi mana tawakal kita kepada Allah, sejauh itu pula Allah akan ngurusin urusan kita. So banyak masalah, kita cuma tawakal pada Allah selesai urusan. Kenapa tidak selesai urusan? Tawakal kita kurang. Masih berharap sama sana, masih bersandar kepada sini, masih pede dengan ini, masih pede dengan sana. Sehingga akhirnya urusan enggak kelar-kelar. Karena kita enggak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah firman Allah, "May tawakkal Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Demikian dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir baru kita sebut baru tentang hadis ya, ini baru Quran ya. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, Al-Mujadalah 11, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang beriman, jika dikatakan kepada kalian, lapangkanlah dalam majelis. Dalam majelis sempit, ada orang datang, kasih lapang. Beri lowong. Kita masih bisa geser-geser, kita kasih dia tempat duduk. Tafassahu fil majalisi fafsahu, jika dikatakan kepada kalian berilah kelapangan. Ayo,
rapat-rapat dikit supaya orang lain bisa masuk dapat tempat duduk misalnya. Fafsahu, maka berilah kelapangan. Apa jawaban Allah? Yafsahillahu lakum. Niscaya Allah akan beri kelapangan bagi kalian. Dalam kaidah Quran, ketika tidak disebut al-muta'allaq bihi, tidak disebutkan maf'ulnya, maka memberikan faedah keumuman. Ini kaidah dalam Al-Quran. Seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, Innal abrara lafi naim. Sungguhnya orang-orang yang baik di surga dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun. Mereka berada di atas dipan-dipan, di atas arika itu dipan-dipan yang sudah dihiasi, ada kelambunya, ada bantal-bantalnya, sudah terhias. Yanzurun, dalam kondisi di atas dipan-dipan mereka memandang di surga. Ta'rifu fi wujuhim nadratan naim. Kau akan melihat pada wajah mereka ada nampak kebahagiaan. Ketika Allah mengatakan alal araiki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan memandang. Allah tidak mengatakan memandang apa. Jadi ada subjek, ada predikat, objeknya enggak ada. Siapa subjeknya? Orang-orang soleh di atas dipan-dipan. Apa predikatnya? Memandang. Apa objeknya? Enggak disebutin. Tetapi Allah menyebutkan asar, dampak dari memandang tersebut. Kata Allah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Engkau akan melihat pada wajah mereka kebahagiaan akibat memandang tersebut. Kata Allah di sini tidak, kata para ulama, ini tidak disebutkan objeknya, menunjukkan keumuman. Semua yang mereka pandang akan mendatangkan kebahagiaan. Di surga semua pandangan pasti bikin bahagia. Kata Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau melihat di surga di sana, tidaklah kau lihat kecuali kenikmatan. Tidak ada yang kau pandang kecuali apa? Kenikmatan. Kalau di dunia kan tidak selalu. Kadang kita melihat mata jadi pedas ya. Kadang kita nangis, kadang kita ketawa sebentar, kadang kita marah, kita kadang jengkel, kadang kita bahagia, kadang enggak. Di surga mata ngelihat kemana saja pasti apa? Bahagia, pasti bahagia. Enggak usah di rumah aja, antum lihat kadang bikin bahagia, kadang bikin jengkel kan? Enggak usah luar di rumah aja ya. Ya enggak? Di rumah ada yang dilihat enggak? Siapa yang dilihat di rumah? Terkadang mendatangkan kebahagiaan, sering mendatangkan apa? Kebahagiaan. Terkadang mendatangkan apa? Kejengkelan. Di rumah. Belum di luar. Di surga semua yang dipandang apa? Membahagiakan. Makanya Allah tidak menyebutkan objek di sini. Kata para ulama, ketika objek dihilangkan, kaidah tafsir menunjukkan memberikan keumuman. Alal araiki yanzurun, mereka berada di dipan-dipan, mereka memandang. Memandang apa? Semua memandang membuat bahagia. Maka demikian juga dalam ayat ini kaidah. Kata Allah, wa idza ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, jika dikatakan kepada kalian berilah kelapangan dalam majelis, ya, maka berilah kelapangan. Apa jawabannya? Yafsahillahu lakum, Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kelapangan dalam hal apa? Tidak disebutkan. Maka para ulama mengatakan umum, engkau akan dibuat lapang dalam urusan dunia. Engkau akan dibuat lapang dalam kuburan, alam barzah. Engkau akan dibuat lapang ketika di akhirat. Amalan sederhana. Kalau kita misalnya Jumatan, kemudian orang, kadang kita mau masuk aja dia enggak mau, dia sejadahnya malah di seakan-akan ini areal kekuasaan saya. Padahal bukan mbahmu yang bikin masjid ya. Ini kekuasaan. Dan padahal harusnya kalau kita mau cari pahala, silakan kita minggir dikit, silakan. Masih lapang kok. Kalau udah sempit, enggak ada tempat, orangnya gemuk baru begini masuknya gimana? Sudah sempit enggak ada. Kalau sudah sempit ya udah ke belakang aja. Kalau masih ada lapang, kita kasih cepat. Ya. Ada Jumatan mungkin sudah berdiri, ada orang cari saf, sini kita panggil, subhanallah, kita kasih ke lapangan. Yakinlah itu tidak ada yang sia-sia. Allah catat. Engkau akan diberi kelapangan cepat atau lambat. Di dunia pun di akhirat. Karena kelapangan di sini yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan berikan kelapangan kepada kalian. Ya, maka kelapangan tersebut umum. Baik. Di antaranya, siapa lagi? Sudah apa? Sudah atau belum? Banyak sekali Al-Quran, banyak sekali ya. Saya kasih buka cakrawala aja biar kita tuh tahu al jaza' min jinsil apa? Amal, balas sesuai dengan perbuatan. Baik, itu tadi kita sebutkan terlalu banyak, sudah saya cukupkan sampai sini aja. Tapi intinya al jaza' min jinsil amal
terkait dengan kebaikan maupun terkait dengan apa? Keburukan. Di antara hal yang menarik ketika Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi diriwayatkan ketika dia akan membunuh Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id bin Jubair? Seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia salah seorang yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Maka Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Ikhtar li nafsika ayya qatlatin turidu an aqtulak." Wahai Sa'id bin Jubair, kau pilih, dia nakut-nakutin. Kau mau saya bunuh kamu dengan cara gimana? Mau di mana? Mau gimana? Mau dipenggal kek? Mau di apa kek? Terserah kamu. Pilih. Saya bunuh kamu dengan cara gimana? Ancaman ini. Apakah Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala? Faqala bal ikhtar anta li nafsika ya Hajjaj. Fawallahi la taqtuluni qatlatan atau kitlatan, maaf. La taqtuluni kitlatan illa qatalakallahu mithlaha yaumal qiyamah. Ya. Jadi kata Hajjaj, ikhtar li nafsika ayya kitlatin turidu an aqtulak. Wahai Sa'id bin Jubair, pilihlah ya untuk dirimu kau ingin saya bunuh kamu dengan cara bunuh apa? Ayu kitlah turid. Kau ingin aku bunuh kau dengan cara bunuh apa? Kata Sa'id bin Jubair sebaliknya, bal ikhtar anta, justru engkau yang pilih untuk dirimu sendiri. Ya Hajjaj, wahai Hajjaj, wallahi kau yang pilih cara bunuh bagaimana untuk bunuh dirimu sendiri. Wallahi la taqtuluni kitlatan, tidaklah kau bunuh aku dengan cara pembunuhan apapun kecuali Allah akan bunuh engkau dengan cara tersebut pada hari kiamat. Saya bukan pilih, kau yang pilih untuk dirimu sendiri. Apa yang kau lakukan kepada aku akan kau alami pada hari kiamat. Mengerikan ya. Dia ingin nakut-nakut Sa'id bin Jubair malah nakut-nakutin dia. Terserah kamu. Itu pun yang akan kau alami pada hari kiamat kelak. Baik. Jadi keburukan pun demikian, seorang melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan yang sama. Ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fa hadidatuhu fi yadihi wa huwa yaj'u biha yaumal qiyamah." Ya. Khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa yang bunuh dirinya dengan besi? Bunuh diri dengan besi. Maka pada hari kiamat besi tersebut ada di tangannya. Kemudian dia tikam-tikam dirinya terus dengan besi tersebut sampai selama-lamanya di hari kiamat. Jadi kalau dia bunuh diri dengan besi, maka dia akan menyiksa dirinya dengan besi itu juga. Siapa yang bunuh diri dengan man tahassa summan faqatala nafsahu? Siapa yang minum racun, minum baygon, kemudian dia mati, maka pada hari kiamat dia akan kasih baygon versi neraka jahanam. Siapa yang menghisap orang, dia akan dihisap. Dan terlalu banyak dalil-dalilnya. Ya. Tapi karena waktu sudah habis ya, saya cuma tadi fokus pada al-jaza' min jinsil amal dalam Al-Qur'anul Karim ya. Sebenarnya dalam hadis banyak sekali, sampai ditulis dua buku 2 jilid tentang al-jaza' min jinsil amal. Dari hadis-hadis sangat banyak ya. Cuma waktu kita terbatas, maka saya cukupkan ya. Kita boleh katakan judul pengajian kita adalah al-jaza' min jinsil amal fil Qur'anil Karim, yaitu jaza, balasan dengan perbuatan sebagaimana datang dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dalam hadis-hadis butuh pengajian tersendiri. Oke, demikian saja kajian kita ya. Semoga Allah memberikan kita ganjaran terbaik di sisinya. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah dan semoga Allah masukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.